Untuk soal yang pertama ini pakai regresi ganda. Jadi yang pertama kita ke variabel view-nya dulu kalau udah buka SPSS. Terus ditulis X-nya, X1. Kemudian X-nya lagi X2. Kemudian dan Y. Nah, setelah itu jangan lupa ini desimalnya dinolkan karena tidak ada bilangan desimal di situ kan. Nah, kemudian labelnya ini judulnya. Jadi kayak X1 ini kan namanya itu adalah kecerdasan logis. Yang X2-nya itu konsep diri. Yang Y-nya itu kan kemampuan berpikir kritis. Nah, kalau udah semua ini ditulis, jadi tinggal ke data view aja. Nah, udah kan di sini jadi X1, X2, dan Y. Nah, kemudian datanya tinggal kita copy paste aja. Misalkan di sini ada data. Nah, tinggal di copy paste ke PSS-nya tadi. Sini. Nah, udah kan? Udah gitu tinggal nyari regresi gandanya. Caranya analyze, kemudian regression, dan linear. Nah, yang X1 sama X2 ini di independen. Nah, ke independenin. Kemudian yang Y-nya ke dependent. Nah, udah itu langsung oke saja. Nah, setelah oke yang keluar nih outputnya. Nah, ini yang dijadikan ke dalam jawabannya. Jadi kalau misalkan untuk mencari hubungan bersama-sama, pakai yang ini, yang tabel ini. Kemudian nyari X1 hubungan dengan Y, kemudian X2 hubungan dengan Y, ini pakai yang ini tabelnya. Nah, misalkan ini udah kita copy semua ya ke Word, jadinya seperti ini. Nah, ada 1, 2, 3 tabel. Nah, untuk yang pertama kan, pertanyaan pertama itu katanya suruh nyari nilai korelasi dan kontribusi gandanya. Jadi kalau misalnya nilai korelasi, dilihatnya dari R-nya yang dari sini. Nah, dari tabel model Sumari. Ini adalah untuk nilai korelasinya, R-nya. Nah, R-nya kan di sini adalah 0,843. Jadi, kalau misalkan dapat 0,843, berarti dicari kriterianya. 0,843 ini di mana kriterianya? Nah, ini. Kriterianya adalah di sangat kuat. Berarti hubungannya adalah antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y itu adalah sangat kuat. Nah, kemudian untuk nilai kontribusi gandanya dari mana? Nilai kontribusi gandanya dari R square. Dilihat dari sini, R square-nya yang ini. Nah, ini adalah nilai atau jumlah kontribusi yang diberikan. Jadi, nah, kontribusi X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y itu adalah hasil kali antara R square dikali 100%. Hasilnya adalah, kalau di sini 71%. Nah, kemudian yang selanjutnya persamaan garis. Persamaan garis regresi ganda itu dilihatnya dari tabel koefisien ya, di sini. Nah, ini yang ada B-nya ini nih. Ini yang dijadikan persamaan garis regresi gandanya. Jadi, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 16,320 ditambah, karena ini positif ya, ditambah 0,395 X1, yang ini X1, kemudian ditambah 0,1132 X2. Nah, jadi seperti ini. Nah, tinggal diinterpretasiin aja. Ini banyak kok di Google ya cara menginterpretasikan persamaan garis regresi gandanya. Kemudian yang selanjutnya untuk hipotesis. Jadi kalau hipotesis kita cari dulu mau rumusan masalahnya itu kayak apa. Nah, untuk kalau yang ini kan yang pertama adalah pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, kalau misalkan secara bersama-sama, ini ngelihatnya adalah tabel yang ada F hitungnya. Tabel yang ada F hitungnya itu ada di tabel yang kedua, yaitu ANOVA. Nah, ini yang ada F hitungnya ini. Jadi pakainya sig 0,13 sama F hitung 8,568. Nah, dibandingin nilai sig-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05.
Nah, kalau misalkan dia lebih kecil berarti signifikan. Kalau misalkan dia lebih besar berarti tidak signifikan. Nah, itu untuk yang bersama-sama. Kemudian ada lagi yang untuk masing-masing kayak X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, ini pakai yang ini, yang ada teh hitungnya di tabel koefisien. Nah, ini. Nah, ini untuk yang X1 kan kecerdasan logis ya, ini X1. Signifikannya adalah nilai signya adalah 0,31, kemudian teh hitungnya adalah 2,684. Kemudian konsep diri X2, jadi signifikannya adalah 0,46 dan teh hitungnya adalah 0,775. Nah, ini jangan lupa signifikannya dibandingin, dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, itu untuk mencari uji hipotesisnya. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 0,05 untuk signifikannya berarti signifikan. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 0,05 maka dia tidak signifikan.